Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gilang Aulia Barta dengan pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang sains dan geologi. Pertemuan kita pada kali ini akan membahas tentang bagaimana ilmuwan dapat mengetahui umur batuan. Ilmuwan juga dapat mengetahui umur bumi. Misalnya ada statement begini, bumi berumur sekitaran 5,54 miliar tahun yang lalu. Bagaimana bisa ilmuwan mengetahui umur bumi sedangkan pada saat awal pembentukan bumi belum ada manusia atau organisme yang hidup di bumi? Bagaimana ilmuwan bisa mengetahui penanggalan secara tepat atau pembentukan dari skala waktu geologi? Dalam skala waktu geologi, dari mulai awal pembentukan bumi, lalu awal kemunculan organisme yang ada di bumi, lalu kepunahan dinosaurus misalnya, hingga quarter ada manusia. Bagaimana ilmuwan bisa mengetahui tahapan demi tahapan rekonstruksi kejadian demi kejadian alam dapat terprediksi dengan baik? Ilmuwan bisa mengetahui umur bumi dengan beberapa cara, yaitu penanggalan relatif, penanggalan radiometrik, dan penanggalan non-radiometrik. Bagaimana cara tersebut didapat? Simak kelanjutan ceritanya dari pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh tapi tidak untuk jawaban yang nyeleneh. Selamat menyaksikan. Hukum superposisi diusulkan oleh Nicholas Steno pada tahun 1669. Teori superposisi Nicholas Steno menyatakan bahwa dalam tumpukan lapisan batuan sedimen yang tidak terganggu, lapisan yang lebih tua akan selalu berada di bawah lapisan yang lebih muda. Dengan kata lain, urutan perlapisan menunjukkan usia relatif, di mana lapisan paling bawah adalah yang tertua dan lapisan paling atas adalah yang termuda. Tahapan yang pertama untuk menentukan umur batuan yaitu dengan menggunakan penanggalan relatif. Yang dimaksud penanggalan relatif adalah metode untuk menentukan urutan usia batuan atau peristiwa geologi lainnya tanpa memberikan usia absolut dalam tahun, melainkan membandingkan dengan batuan atau peristiwa lain yang dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip dasar stratigrafi seperti prinsip superposisi. Dalam urutan lapisan batuan yang tidak terganggu, lapisan yang lebih tua terletak di bagian bawah, sedangkan yang lebih muda berada di bagian atas. Seperti halnya lagi dengan metode prinsip horizontal asli, batuan sedimen cenderung diendapkan dalam lapisan-lapisan horizontal atau sejajar dengan permukaan tempat mereka mengendap, karena pengendapan terjadi di bawah gaya gravitasi bumi. Selanjutnya yaitu fosil indeks. Yang dimaksud dengan fosil indeks adalah usia organisme atau jejak kehidupan yang hidup dalam periode geologi yang relatif singkat tetapi tersebar meluas dan mudah dikenali, sehingga dapat digunakan untuk menentukan usia relatif batuan tempat fosil itu ditemukan. Jadi intinya, umur relatif adalah metode yang menentukan urutan kejadian geologi dan usia relatif batuan. Misalnya lapisan bawah lebih tua daripada lapisan atasnya tanpa memberikan angka usia yang pasti. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang penanggalan radiometrik, saya akan menjelaskan prinsip dasar dari radioaktif. Apa itu unsur radioaktif?
Unsur radioaktif adalah atom dengan inti yang tidak stabil dan secara spontan meluruh sambil memancarkan radiasi menjadi isotop yang lebih stabil. Unsur ini digunakan untuk menganalisis batuan melalui penanggalan radiometrik, di mana rasio isotop induk yaitu isotop radioaktif dan isotop anak yaitu hasil peluruhan dalam sampel batuan diukur untuk menentukan usia absolutnya berdasarkan waktu paruh yang diketahui dari isotop tersebut. Mengapa unsur radioaktif itu tidak stabil? Unsur radioaktif memiliki inti atom yang tidak stabil, yang berarti mereka cenderung tidak seimbang dalam jumlah proton dan neutron. Unsur radioaktif tidak stabil karena memiliki atom yang kelebihan energi dan tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini menciptakan gaya tolak antara proton yang lebih besar daripada gaya nuklir, sehingga inti pelepasan energi dalam bentuk radiasi atau peluruhan radioaktif untuk mencapai keadaan yang lebih stabil. Apa yang disebut dengan peluruhan radioaktif? Yaitu ketidakstabilan disebabkan inti atom yang meluruh secara spontan dengan melepaskan partikel-partikel radiasi. Ketidakstabilan unsur radioaktif adalah kecenderungan inti atom untuk meluruh dengan memancarkan energi dalam bentuk radiasi untuk mencapai keadaan yang lebih stabil. Proses ini disebut peluruhan radioaktif, di mana atom yang tidak stabil ini akan berubah menjadi atom yang lebih stabil dengan melepaskan partikel alfa, beta, dan sinar gamma ray. Proses peluruhan ini mengubah atom induk menjadi atom anak, yaitu isotop yang berbeda atau unsur yang berbeda, sehingga menjadi lebih stabil. Unsur radioaktif dapat menentukan umur suatu batuan karena mereka bertindak sebagai jam yang sangat akurat. Proses ini yang dikenal dengan penanggalan radiometrik, berdasarkan pada peluruhan radioaktif yang terjadi secara konstan dan tidak terpengaruhi oleh faktor eksternal seperti suhu dan tekanan. Teori penanggalan uranium timbal (UPB) yang dikembangkan Claire Cameron Patterson. Prinsip dasar, uranium U meluruh menjadi timbal Pb dengan laju yang konstan dan dapat diprediksi. Dengan mengetahui waktu paruh peluruhan, rasio timbal yang terbentuk terhadap uranium yang tersisa dalam sampel batuan atau mineral dapat digunakan untuk menghitung usia sampel tersebut. Aplikasi pada batuan. Metode ini biasanya diterapkan pada mineral seperti zirkon yang secara efektif mengkristalkan uranium tanpa timbal saat terbentuk, sehingga semua timbal yang ditemukan di dalamnya berasal dari peluruhan uranium. Metode dan akurasi. Patterson menggunakan spektrometer massa untuk mengukur jumlah timbal dan uranium dalam sampel zirkon dengan sangat akurat. Dengan data ini, ia dapat menghitung usia kristal. Dan dengan demikian, usia bumi. Penentuan usia bumi. Melalui penelitiannya pada meteorit Canyon Diablo, Patterson mengumumkan usia bumi sekitar 4,55 miliar tahun, yang sangat mendekati angka yang diterima saat ini 4,54 miliar tahun. Metode yang pertama dari penanggalan radiometrik yaitu penanggalan uranium timbal atau yang kita kenal dengan UPB. Metode penanggalan radioaktif yang akurat dan digunakan untuk menentukan usia batuan dan mineral dengan rentan waktu 1 juta hingga lebih dari 4,5 miliar tahun. Metode ini didasarkan pada peluruhan radioaktif isotop uranium menjadi isotop timbal yang stabil dengan laju peluruhan diketahui dan dapat diukur dengan tepat. Aplikasi atau manfaat dari pengukuran uranium timbal ini adalah menentukan usia batuan dan mineral mulai dari jutaan tahun hingga lebih dari 4,5 miliar tahun. Yang kedua yaitu penentuan usia bumi. Yang ketiga
Upaya penentuan usia fosil telur dinosaurus purba diteliti menggunakan metode ini untuk menentukan usia yang pasti, yaitu sekitaran 86 juta tahun yang lalu, memberikan wawasan tentang kehidupan di masa lalu. Cara kerja metode KAR. 1. Pembentukan batuan. Saat batuan cair, magma, lava, membeku, kalium termasuk isotop radioaktif 40K akan diserap ke dalam mineral. Ergon yang ada sebagai gas mulia akan terlepas. 2. Penangkapan ergon. Seiring batuan mendingin dan mengkristal, 40 AR yang dihasilkan dari peluruhan 40K akan terperangkap di dalam kisi kristal mineral. 3. Pengukuran rasio. Setelah terbentuk, mineral hanya akan kehilangan kalium dan argonnya jika mengalami kondisi ekstrim, seperti metamorfisme atau alterasi. Untuk menentukan usia, para ilmuwan mengukur jumlah 40 AR yang terperangkap dan membandingkannya dengan jumlah 40K yang tersisa di dalam sampel. 4. Perhitungan usia. Rasio ini kemudian digunakan untuk menghitung waktu yang telah berlalu sejak mineral terbentuk mengalami pendinginan terakhir, menggunakan waktu paruh 40K sebagai jam waktu. Yang kedua yaitu penanggalan kalium argon atau KAR. Metode ini adalah metode geokronologi radioaktif yang menentukan usia batuan dengan mengukur rasio isotop kalium 40 dan produk peluruhannya argon 40 yang dihasilkan dari peluruhan radioaktif kalium 40 selama lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Metode ini digunakan untuk mengukur waktu sejak batuan mendingin dan mengkristal kembali. Cocok untuk sampel berusia puluhan ribu hingga miliaran tahun seperti batuan vulkanik dan meteorit. Aplikasinya adalah menentukan usia arkeologi. Penanggalan KAR dapat menentukan usia lapisan abu atau arilan lava yang mengelilingi artefak atau fosil, membantu para arkeolog menentukan aktivitas yang terjadi di suatu situs. Isi teori Willard-Libby. Pembentukan karbon 14. Neutron yang dihasilkan dari sinar kosmik di atmosfer bereaksi dengan nitrogen 14, menciptakan karbon 14 radiokarbon. Penyerapan oleh organisme. Tumbuhan menyerap karbon 14 melalui fotosintesis, dan hewan mendapatkannya melalui makanan mereka. Peluruhan setelah kematian. Setelah organisme mati, penyerapan karbon berhenti, dan karbon 14 yang ada di dalamnya mulai meluruh pada laju yang diketahui tanpa tergantikan. Pengukuran usia. Dengan mengukur jumlah karbon 14 yang tersisa dalam sampel organik, para ilmuwan dapat menghitung waktu yang telah berlalu sejak organisme tersebut mati. Penanggalan radioaktif karbon 14. Metode ini yang digunakan untuk menentukan usia material organik dengan mengukur jumlah karbon 14 yang tersisa di dalamnya. Metode ini memanfaatkan fakta bahwa organisme berhenti menyerap C14 saat mati dan isotop radioaktif C14 meluruh dengan laju yang diketahui waktu paruh sekitaran 5.730 tahun dengan membandingkan jumlah C14 yang ada dalam sampel dengan rasio C14 di atmosfer. Ilmuwan dapat memberikan usia sampel tersebut dengan batas usia efektif sekitaran 60.000 tahun. Aplikasi penanggalan C14 ini yaitu dalam bidang arkeologi, digunakan untuk menentukan usia artefak, fosil, dan situs bersejarah untuk membangun pemahaman tentang peradaban masa lalu. Yang kedua yaitu geologi dan paleoklimatologi, membantu dalam penanggalan gempa bumi,
Holosen dan Pleistosen akhir, serta mempelajari perubahan iklim di masa lalu. Yang ketiga, metode ini memberikan usia dalam hitungan tahun dan batuan yang tidak mengandung unsur radioaktif atau melengkapi penanggalan radiometrik. Yang pertama yaitu paleomagmatisme. Metode ini mengukur orientasi partikel-partikel magmatik, terutama besi, yang terperangkap dalam batuan saat terbentuk. Karena medan magnet bumi mengalami fluktuasi dan pembalikan kutub secara berkala, orientasi ini dapat dicocokkan dengan catatan perubahan medan magnet bumi yang sudah diketahui. Yang kedua yaitu cahaya luminesensi. Metode mengukur jumlah elektron yang terperangkap dalam mineral, kristal pada batuan vulkanik. Elektron ini terperangkap seiring waktu akibat paparan radiasi kosmik dan radiasi lainnya. Ketika batuan dipanaskan, elektron-elektron ini dilepaskan sebagai cahaya yang jumlahnya dapat digunakan untuk memberikan umur batuan. Yang ketiga yaitu pengukuran laju pergerakan lempeng benua. Dengan mengukur kecepatan pergerakan lempeng saat ini, para ilmuwan dapat memberikan posisi benua pada masa lalu yang dapat membantu menentukan usia batuan yang terlibat dalam proses pergerakan lempeng tersebut. Sebagai pertemuan yang terakhir, saya akan menerangkan tahapan demi tahapan bagaimana seorang ilmuwan bisa menentukan usia planet bumi. Menentukan usia planet bumi tidak hanya didasarkan pada satu jenis bukti, melainkan beberapa kesimpulan dari kombinasi beberapa metode ilmiah yang satu sama lain saling berkaitan. Berikut ini adalah kesimpulan sampel zirkon, batuan dari bulan, dan meteorit yang membantu menentukan usia bumi berdasarkan analisa penanggalan umur radiometrik. Yang pertama yaitu sampel dari bumi. 1. Mineral zirkon. Kristal zirkon kristal yang tertua, mineral batuan yang pernah ditemukan di bumi, yang berasal dari Jack Hills, Australia Barat. Yang keduanya, usia kristal zirkon. Sampel zirkon ini telah diidentifikasi berumur sekitaran 4,404 miliar tahun yang lalu. Usia ini ditafsirkan berdasarkan usia kristal, yang berarti ini adalah usia terlama dari materi yang ditemukan di bumi. Yang kedua yaitu sampel dari bulan. Pertama, berkaitan dengan bumi, batuan dari bulan ini penting karena bulan diyakini terbentuk dari puing-puing tabrakan besar antara bumi dan benda-benda di tata surya. Dengan demikian, penanggalan batuan bulan dapat memberi wawasan tentang peristiwa-peristiwa awal tata surya, termasuk pembentukan bumi. Yang ketiga yaitu penanggalan batuan dari bulan. Analisis radiometrik pada sampel batuan yang dibawa oleh misi Apollo dan misi lainnya menunjukkan bahwa batuan tertua di bulan berusia sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Aplikasinya yaitu usia batuan bulan ini konsisten dengan perkiraan pembentukan tata surya dan memberikan batasan usia pembentukan bumi. Karena bulan terbentuk setelah bumi, usianya mendukung rentan waktu yang sama untuk pembentukan bumi. Yang ketiganya yaitu sampel dari meteorit. Yang pertama, dasar penanggalan. Meteorit adalah benda dari tata surya awal yang tidak pernah mengalami proses geologi seperti erosi atau peleburan, layaknya batuan yang ada di bumi. Oleh karena itu, penanggalan radiometrik pada meteorit memberikan usia yang paling akurat untuk material yang terbentuk di awal tata surya. Yang kedua, penanggalan meteorit yang merupakan material padat tertua
yang pernah terbentuk di tata surya menunjukkan usia sekitaran 4,567 miliar tahun yang lalu yang menghantam bumi selama proses pembentukannya, bukan dari batuan bumi itu sendiri yang terus-menerus didaur ulang. Kesimpulannya yaitu bukti dari ketiga sumber memberikan gambaran yang konsisten. Dari meteorit memberikan bukti yang paling akurat mengenai usia material purba yang menjadi bahan penyusun bumi, menetapkan usia tata surya sekitaran 4,567 miliar tahun dan pembentukan bumi segera setelahnya. Batuan dari bulan mendukung estimasi usia karena terbentuk dalam rentanan waktu yang sama dengan bumi, sekitaran 4,5 miliar tahun yang lalu. Yang terakhir yaitu mineral zirkon. Kristal zirkon di bumi memberikan bukti bahwa kerak bumi telah mengeras setidaknya 4,404 miliar tahun yang lalu, yang konsisten dengan pembentukan planet yang lebih tua. Metode penanggalan radiometrik yang digunakan pada sampel-sampel ini telah disempurnakan selama puluhan tahun dan memberikan kesimpulan yang kuat bahwa usia bumi adalah sekitaran 4,54 miliar tahun yang lalu. Begitulah seorang ilmuwan memberikan suatu umur pada bumi, umur pada batuan, walaupun belum ada kehidupan pada saat pembentukan bumi, namun dengan penentuan tanggal radiometrik sehingga tahapan-tahapan kejadian di bumi dari mulai pembentukan, awal kemunculan organisme, dan awal peradaban manusia bisa diruntut dengan baik. Mungkin cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.